Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? So today I want to story about story of Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sayangnya, ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan sang ibu. Jadi, Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun Hijrah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sesuai adat yang ada, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan dibesarkan bersama anak-anak Halimah yang lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 6 tahun bersama ibunya mengunjungi makam sang ayah. Tapi setelah pulang, ibunya meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad SAW resmi menjadi anak yatim piatu tanpa surat peresmian bermaterai 6 itu. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tapi itu hanya bertahan 2 tahun. Kakeknya meninggal ketika beliau berusia 8 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang kaya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga pamannya, Nabi Muhammad SAW ikut bekerja dengan menggembala hewan ternak. Saat usianya mencukupi dewasa, Nabi Muhammad SAW ikut pamannya untuk berdagang dengan mengambil barang ke janda kaya yang bernama Khadijah. Karena Khadijah kagum atas kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang, akhirnya Khadijah pun berniat untuk melamar Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang suami. Usia dan status sosial tidak menghentikan dua langkah orang ini untuk bersatu di dalam ikatan pernikahan, seperti cinta dan dia tidak mengenal status sosial. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya pada usia 40 tahun ketika beliau berkhulwah di dalam Gua Hira. Tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak seperti secepat halus, secepat badai topan, atau secepat angin yang hanya lewat saja. Malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Hari itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan yang sekarang dikenal dengan malam nuzul Quran ataupun malam turunnya Al-Quran. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Berbagai cobaan beliau hadapi dengan tegar dan tabah. Istrinya pun setia menemaninya. Dan Khadijah adalah satu orang pertama yang meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Nabi Muhammad sejak kecil beliau sudah mendapatkan banyak sekali cobaan, mulai dari kehilangan keluarganya dan bekerja untuk menafkahi keluarganya. Beliau menghadapi cobaan tersebut dengan tabah sampai beliau menjadi nabi dan rasul yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat Islam. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan sesekali kalian menyerah untuk menghadapi cobaan. Jangan seperti cinta anak zaman sekarang, chattingan centang biru saja sudah bikin story. Apakah kamu sudah tidak berguna lagi di dunia ini? Jangan begitu ya. Nanti sudah sebentar lagi. Jangan. Yang kedua, janganlah sesekali kita meminta cobaan yang ringan, tetapi mintalah bahu yang kokoh supaya kita bisa menghadapi cobaan tersebut. Ingat, Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kekuatan umatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.